Assalamualaikum teman-teman semua. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga saat menonton video ini teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat dan juga bahagia. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini kembali lagi bersama saya Julia Jasmine Rifka Hayati. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait miskonsepsi fisika pada materi suhu dan kalor. Nah, pada part ini spesial kita bakalan lebih menganalisis sebuah soal yang ada kekeliruan di dalamnya. Dan mungkin teman-teman pernah melihat soal tersebut saat mempelajari materi suhu dan kalor. Jadi, langsung aja yuk! Seperti part-part sebelumnya, jadi langsung aja yuk kita masuk ke segmen Cek Pemahaman Time. Ya, jadi pada segmen ini aku mau mengajak kalian untuk mengkritisi sebuah soal yang mungkin kalian pernah temuin saat belajar materi suhu dan kalor. Berikut soalnya. Ketika kita memasak air, proses perpindahan panas atau kalor apa sih yang terjadi? Nah, soal yang ditampilkan ini ada pilihan ganda. Kalian harus memilih apakah evaporasi, konduksi, konveksi, atau bahkan radiasi. Jadi, kalau dapat soal kayak gini, kalian bakal jawab apa? Apakah konduksi, konveksi, radiasi, atau bahkan evaporasi? Jadi, langsung aja yuk kita kritisin sebenarnya apa sih kesalahan yang ada pada soal ini. Jadi gini teman-teman, salah jika dikatakan kita harus memilih transfer energi apa yang terjadi. Karena itu berarti saat kita memasak air hanya ada konduksi saja, konveksi saja, atau bahkan radiasi saja. Yang padahal ketiganya itu terjadi saat kita memasak air. Wah, bagaimana tuh? Jadi gini penjelasannya. Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada video part 1, terkait transfer energi itu ada 3 macam cara, konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Itu berarti evaporasi itu tidak masuk dalam opsi jawaban kita. Ya, itu merupakan opsi pilihan jawaban yang mengecoh. Dan penjelasan terkait evaporasi sudah cukup jelas disampaikan pada video part 3. Jadi kalau kalian belum nonton atau belum tahu nih, langsung aja cus nonton dulu video part 3-nya. Oke, kita langsung beralih ke sanggahan yang tadi kita angkat ya. Jadi saat kita memasak air itu bukan hanya ada konduksi saja, konveksi saja, atau bahkan radiasi saja. Karena ketiganya itu terjadi saat kita memasak air. Yang pertama yakni konduksi. Kira-kira terjadi di bagian mana ya? Oke, kita review dulu sedikit terkait pengertian dari konduksi. Konduksi merupakan perpindahan energi tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut, yang mana biasanya terjadi pada zat padat. Nah, jadi konduksi itu terjadi saat api menyentuh bagian bawah panci yang digunakan untuk memasak, yang mana api yang memiliki suhu yang lebih tinggi mentransfer energinya ke panci. Nah, bagian bawah panci yang terkena api merambatkan panasnya ke bagian dalam panci hingga ke seluruh bagian panci. Nah, itu dia alasannya kenapa kalau kita masak air yang awalnya pancinya itu tidak panas, beberapa saat ketika kita letakkan panci di atas kompor atau api, permukaan panci yang kita pegang jadi terasa panas. Bahkan rasa panas panci bisa sampai pada tutup dan gagangnya. Nah, makanya panasnya itu juga bisa mematangkan air yang ada di dalam panci. Kemudian yang kedua yakni proses konveksi. Kita review sedikit dulu ya buat pengertiannya.
Nah, jadi proses konveksi adalah proses perpindahan energi panas yang terjadi pada suatu zat dengan disertai perpindahan partikel-partikel dari zat tersebut. Nah, karena disertai oleh perpindahan partikel-partikelnya, berarti jelas proses konveksi ini biasa terjadi pada zat yang mengalir, yang dapat mengalir seperti zat cair maupun gas. Pada kasus memasak air, konveksi terjadi pada pergerakan naik turunnya partikel air. Jadi, ketika air dipanaskan, terjadi transfer energi panas yang dapat menaikkan suhu air. Akibatnya, volume air memuai dan massa jenisnya berkurang. Karena massa jenis air berkurang, partikel air menjadi lebih ringan sehingga partikel air panas yang awalnya berada pada bagian bawah panci bergerak ke atas. Nah, tempat yang ditinggalkan oleh partikel air panas diisi oleh partikel air dingin dari bagian atas. Sebab partikel air dingin itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada partikel air panas. Jadi, partikel air panas bergerak ke atas dan partikel air dingin bergerak ke bawah. Pergantian partikel air panas dan air dingin berlangsung terus-menerus sampai air mendidih. Jadi gitu teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir atau yang ketiga yakni proses transfer energi radiasi, yakni proses perpindahan energi yang terjadi dalam bentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Yang mana saat kita memasak air menggunakan api, ketika kita berada di sekitar tempat memasak air tersebut, tubuh kita itu akan merasa lebih hangat akibat adanya transfer energi dari api ke kulit kita yang menyebabkan kita merasa lebih hangat. Bagaimana teman-teman? Sekarang sudah tidak terkecoh lagi kan bahwa sebenarnya saat kita memasak air itu ada 3 proses transfer energi sekaligus, yakni konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Dimana konduksi itu terjadi saat api menyentuh bagian bawah panci, lalu bagian bawah panci merambatkan panasnya hingga ke seluruh bagian panci. Lalu konveksi terjadi saat naik turunnya partikel air ketika dipanaskan, dan radiasi terjadi di mana badan kita terasa hangat karena berada di sekitar kompor atau api yang sedang memanaskan air. Jadi jangan sampai keliru lagi ya teman-teman. Ngomong-ngomong terkait api, kalian pasti pernah ya lihat warna api itu beragam. Ada yang merah, jingga, biru. Nah, pertanyaannya, api mana sih yang terasa lebih panas? Pertanyaan ini selingan aja ya, sebagai tambahan wawasan untuk teman-teman. Oke, for your information, jadi api yang paling panas di antara merah, jingga, dan juga biru adalah api yang berwarna biru. Loh, kenapa bisa gitu ya? Jadi, alasan singkatnya adalah karena panjang gelombang warna biru lebih pendek daripada panjang gelombang warna merah, sehingga energi pada api biru lebih besar dan energi tersebut berupa panas. Loh, Bu, kok kita malah bahas bab gelombang ya? Gak apa-apa ya, namanya juga belajar sains, pasti saling berkaitan. Oke, kita lanjut lagi nih. Api yang berwarna merah itu suhunya kurang dari 1000 derajat Celcius. Dibandingkan dengan api warna lainnya, api merah dianggap paling tidak panas karena suhunya di bawah 1000 derajat Celcius. Biasanya kita bisa lihat api warna merah ini ketika membakar di bara kayu atau arang. Lalu, kalau api warna jingga suhunya 1000 sampai 1200 derajat Celcius. Nah, api warna jingga lebih panas dibandingkan dengan api warna merah. Api yang bersuhu sekitar 1000 sampai 1200 derajat Celcius ini biasanya terjadi ketika kita membakar kayu bahan bakar.
Kalau kalian ikut camping, biasanya malam-malam ada api unggun yang warna itu cenderung jingga. Duh, jadi kangen nih masa-masa camping. Selanjutnya ada api berwarna kuning yang lebih panas dari api berwarna jingga. Api dengan warna kuning biasanya disebabkan ketika kita melakukan pembakaran dengan bensin. Suhunya mencapai 1200 sampai 1500 derajat Celcius. Wah, panas sekali ya. Kemudian ini dia api warna biru. Api biru adalah api yang paling panas bila dibandingkan dengan warna api yang sebelumnya. Bahkan suhunya itu melebihi 1500 derajat Celcius. Biasanya kita bisa melihat api berwarna biru ini di kompor gas ya, di dapur rumah kita. Jadi sekarang kalian tahu kan kenapa sih air lebih cepat mendidih kalau dimasak dengan kompor gas. Oke, sepertinya cukup dulu ya untuk video pada part ini. Tapi tenang aja, insya Allah video selanjutnya kita akan membahas terkait kasus-kasus, kita akan menganalisis dan juga konsep apa yang seringkali keliru pada materi suhu dan kalor. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!